Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang manga Black Clover chapter 270. Mari langsung saja kita bahas bersama teman-teman. Di manga Black Clover chapter 269 sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan yang begitu sengit antara Asta melawan iblis anti sihir Libe. Dalam pertarungan mereka, terlihat Asta menggunakan pedang Yami yang keluar dari dalam Grimoire. Sedangkan iblis anti sihir Libe terlihat menggunakan 3 pedang untuk menyerang Asta. Kemudian dalam manga Black Clover chapter 270 kali ini, kita diperlihatkan bahwa iblis anti sihir Libe terlihat babak belur oleh Asta. Asta telah benar-benar berhasil menang melawan iblis anti sihir Libe. Setelah pertarungan antara mereka selesai, kini tibalah saatnya untuk Asta dan Libe melakukan ritual perjanjian antara manusia dengan iblis. Dalam chapter kali ini, terlihat Libe terikat rantai dan kalung sebagai pengekang iblis yang akan melakukan perjanjian dengan manusia. Ritual antara Asta sebagai manusia dan Libe sebagai iblis akan segera dimulai. Dalam aturan ritual perjanjian iblis dan manusia tersebut, manusia dan iblis akan saling berhadapan langsung dengan kekuatan mereka masing-masing. Bagi pihak yang menang akan mendapatkan keuntungan penuh, di mana pihak yang menang dapat melakukan perjanjian supaya pihak yang kalah bisa tunduk sepenuhnya terhadap dirinya, dan pihak yang menang bisa menggunakan kekuatan pihak kalah sepenuhnya. Dalam hal ini, karena Asta telah memenangkan pertarungan melawan iblis anti sihir Libe, oleh karena itu Asta berhak melakukan perjanjian supaya Libe bisa sepenuhnya tunduk terhadap Asta dan menjadi pelayan Asta. Asta juga berhak menggunakan kekuatan Libe secara penuh kapanpun dan dimanapun. Lalu untuk pihak yang kalah sudah tidak bisa menolak dengan perjanjian yang akan dibuat oleh Asta. Apapun yang terjadi, pihak yang kalah harus bisa mengikuti kemauan pihak yang menang. Dengan begitu, Libe sebagai iblis pihak yang kalah, maka akan menerima apapun perjanjian yang akan dilakukan oleh Asta terhadap dirinya. Libe tidak akan bisa menolak apapun yang terjadi. Apabila Asta membuat perjanjian yang dapat membuat Libe tunduk terhadap dirinya, maka Asta akan bisa menggunakan kekuatan anti sihir Libe dengan sesuka hati dan kapan saja dia mau. Dengan begitu, Asta akan bertambah kuat dalam waktu singkat sesuai tujuannya dalam melakukan ritual perjanjian iblis dan manusia. Dalam perjanjian tersebut, terlihat terdapat kalung dan rantai yang mengikat Libe. Itu berarti iblis Libe memang telah terkekang dalam ritual perjanjian tersebut. Apabila Libe melanggar perjanjian tersebut, kemungkinan kalung dan rantai yang mengikat Libe dapat menyakiti Libe dan kemungkinan juga dapat membunuh Libe dengan seketika. Oleh karena itu, Libe akan benar-benar patuh dengan perjanjian yang akan dibuat. Setelah memenangkan pertarungan melawan iblis Libe, bukannya melakukan perjanjian untuk mengendalikan Libe secara penuh, Asta sebaliknya malah ingin berteman dengan Libe. Asta memiliki niat untuk melakukan perjanjian kontrak yang kedudukannya setara dengan iblis anti sihir Libe. Mengapa Asta ingin melakukan hal tersebut? Itu karena Asta merasa bahwa Libe selalu membantunya untuk bertarung selama ini. Meskipun Asta selalu bersama Libe, namun Asta belum mengetahui apapun tentang dirinya. Oleh karena itu, Asta berkeinginan untuk berteman dengan Libe dan dia ingin tahu lebih banyak tentang Libe. Karena langkah awal untuk mengenal Libe adalah berteman. Setelah mengetahui tujuan Asta yang melakukan perjanjian kontrak setara dengan iblis, Nats pun dengan muka sinisnya menjelaskan bahwa iblis belum tentu memiliki tujuan sama dengan manusia. Bisa jadi iblis Libe suatu saat memberontak kepada Asta. Menjalin kontrak pertemanan dengan iblis menurut Snatch itu tidak ada gunanya, karena suatu saat iblis Libe bisa saja memberontak dan bisa menjadi bumerang bagi Asta. Setelah mendengar pernyataan Natch, Asta yang merupakan seorang yang dapat merasakan ki membantah pernyataan Natch tersebut. Asta dapat merasakan perasaan iblis Libe selama bertarung melawan iblis Libe.
Asta merasakan bahwa Iblis Lip dari awal tidak bertarung dengan serius. Walaupun Lip sering berkata bunuh, akan tetapi Iblis Lip sebenarnya tidak ingin membunuh manusia. Karena seperti yang kita tahu di chapter 268 sebelumnya, bahwa Iblis Lip sebenarnya hanya memiliki dendam terhadap bangsa iblis yang telah menyiksanya di dunia iblis. Dia tidak memiliki dendam sama sekali dengan bangsa manusia. Apalagi dia pernah ditolong oleh Lichita, yang mana kita tahu bahwa Lichita merupakan bangsa manusia. Oleh karena itu, hal tersebut dapat membuktikan perkataan Asta tentang Lip yang tidak benar-benar ingin membunuh Asta adalah benar. Asta juga masih penasaran dengan kebencian dan amarah dari Lip sebenarnya. Lip memiliki kebencian dan amarah untuk siapa? Asta benar-benar ingin mengenal Lip dan ingin saling mengerti satu sama lain. Oleh karena itu, Asta berkeinginan untuk melakukan perjanjian kontrak yang setara dengan Iblis Lip. Dengan kata lain, Asta seperti tidak melakukan perjanjian kontrak dengan Iblis Lip. Dia hanya seperti mengajak Lip berteman seperti biasa pada umumnya. Nats pun juga berpikir demikian. Ritual yang dilakukan Asta dengan Iblis Lip bukanlah ritual. Ini hanyalah ritual pertemanan biasa. Para iblis Nats pun ikut mengolok-olok Asta dan Lip. Iblis Nats mengatakan bahwa Asta benar-benar manusia yang sangat bodoh. Selain melakukan perjanjian kontrak pertemanan untuk mengenal Lip, Asta juga berpendapat bahwa Asta dan Lip memiliki musuh yang sama. Sehingga oleh karena itu, Asta merasa bahwa mereka harus bekerja sama sebagai teman untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Asta pun mengajak berjabat tangan dengan Iblis Lip. Dia mengajak Iblis Lip untuk mengalahkan musuh-musuhnya bersama. Dalam ajakannya Asta juga menanyakan nama dari Lip. Tentu hal tersebut mengingatkan Iblis Lip terhadap pertanyaan sama yang ditanyakan Lichita. Dulu Lichita juga pernah menanyakan nama dari iblis anti sihir Lip. Melihat berbagai persamaan dari Asta dan Lichita, dari sikap dan muka yang sama, Lip pun akhirnya menyadari bahwa Asta memang benar anak kandung dari Lichita. Dengan demikian, teori yang Mimin katakan di video-video sebelumnya tentang Lichita adalah ibu Asta itu benar 100%. Tinggal menunggu saja teori Mimin tentang ayah Asta adalah Dante. Apakah itu memang benar? Pantas kita tunggu bersama. Lalu mereka pun saling berjabat tangan dan Lip pun memberitahukan namanya kepada Asta. Mereka pun tersenyum bersama. Kemudian karena mereka sudah resmi melakukan kontrak perjanjian setara, maka tangan kanan Asta pun kembali tumbuh. Bentuk tangan kanan Asta pun masih hitam dalam bentuk tangan iblis. Setelah resmi melakukan kontrak setara, kalung dan rantai yang mengikat Iblis Lip akhirnya hilang. Tanda kontrak perjanjian setara pun muncul di tangan Asta dan Iblis Lip. Nats pun mengatakan bahwa Asta memang orang yang bodoh. Kontrak seperti ini baru kali ini terjadi. Tapi menurut Nats, Asta melakukan hal yang benar. Kalau menurut Mimin, Asta akan benar-benar mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari manusia yang melakukan kontrak penuh terhadap iblis. Karena dalam hal ini, iblis tidak merasa terkekang oleh Asta. Mereka tentunya akan saling mempercayai. Tentu dengan saling mempercayai tersebut akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat dan kemungkinan akan menjadi manusia dan iblis terkuat sepanjang masa. Mereka akan berhasil mengalahkan iblis Lucifer kalau menurut Mimin. Lalu kemudian setelah berhasil melakukan ritual, Nats pun menunjukkan mode iblisnya untuk melawan Asta dan Iblis Lip. Tentu mode iblis Nats begitu terlihat sangat kuat. Hal ini merupakan latihan yang sebenarnya supaya Asta dan Lip bisa menjadi lebih kuat dan bahkan bisa menjadi terkuat. Asta dan Iblis Lip harus bisa mengalahkan Nats mode iblis. Di chapter 271 selanjutnya, Asta dan Lip akan melawan Nats dalam mode iblis. Kemungkinan Asta dan Lip juga akan bergabung dan Asta juga akan menjadi mode iblis untuk bisa mengalahkan Nats dan menjadi lebih kuat. Tentu pertarungan mereka pasti akan seru dan pantas untuk kita tunggu di chapter 271 dan seterusnya. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Black Clover chapter 270 kali ini. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya Mimin bisa semangat dalam membuat pembahasan video berbagai anime.
Arigatou gozaimasu and see you di next video.